Dimanapun Bapak Ibu berada, saya ingin menjumpai kita semua. Masih tetap di tengah badai corona ini, saya melihat ternyata Bapak Ibu yang lebih sulit ditenangkan adalah badai di hidup kita, di hati dan pikiran kita. Karena itu ketika badai itu datang, Tuhan tidak lebih dulu menenangkan badainya, tetapi Tuhan lebih dulu menenangkan badai di hati dan pikiran murid-murid, yaitu badai ketakutan. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi sedikit tentang apakah iman bisa meningkatkan imun, atau imun tidak ada kaitan dengan iman. Kalau nanti selesai saya memberikan penghantar ini, kita akan dengar satu kesaksian yang saya berharap bisa menguatkan, meneguhkan hati Bapak Ibu untuk bisa melihat kesaksian bahwa ketika orang mengalami stres, depresi, ketakutan karena dia divonis kena COVID-19, tetapi ketika dia dapat peneguhan lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan yang diberikan, Bapak Ibu tahu itu dalam tempo 1 hari mujizat bisa terjadi. Nah, karena itu hari-hari ini kita juga akan sedang banyak pertanyaan, dan pertanyaan itu juga datang kepada saya, apa ada kaitan ya antara iman dan imun, atau iman tidak ada kaitannya dengan imun. Nah, saya ingin mengajak melihat Bapak Ibu sebuah ayat firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12 tentang Abraham dan Sarah. Karena iman, ia juga Sarah beroleh kekuatan. Karena iman, Sarah memiliki kekuatan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, iman itu ternyata ada kaitannya dengan imun kita. Kita sedang hidup hari-hari ini di mana orang beriman, orang percaya itu dianggap aneh. Kita sedang coba dipaksa untuk lebih mempercayai dunia, suara-suara yang didengungkan sedemikian rupa di dunia ini lebih daripada suara Tuhan dan firman Tuhan. Nah, karena itu perhatikan baik-baik Bapak Ibu, karena iman ia juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun, perhatikan, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saya coba kutip lagi dari kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dari sini Bapak Ibu kita belajar iman dan imun itu sangat ada kaitannya. Bahkan bukan hanya imun Bapak Ibu, kita lihat sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham dan Sarah untuk berharap, namun mereka berharap juga. Bahkan dari orang yang sudah mati pucuk, sudah impoten, yang rahimnya sudah mati, haidnya sudah mati, usianya sudah tua, tidak mungkin Bapak Ibu untuk mereka bisa punya anak. Tetapi terhadap janji Allah, nah saya mau meneguhkan Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu tetap arahkan pandangan Bapak Ibu kepada Tuhan dan firman-Nya. Confess setiap hari firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sampai jadi iman. Dan ketika Bapak Ibu timbul iman dan percaya, saya beritahu jangankan hanya iman, penyakit yang ada dalam tubuh Bapak Ibu itu bisa disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, itu akan terjadi. Makanya setiap hari saya berkata, kehendak Allah saya sehat, keluarga saya terjagai. Dan kalaupun Bapak Ibu terpaksa misalnya ada sanak sekeluarga atau siapa famili kita yang terkena COVID-19, Bapak Ibu jangan berpikir langsung mati. Karena
Tidak semua orang mati gara-gara COVID. Ya, orang lebih banyak mati karena ketakutan. Justru ketakutan, ketidakpercayaanlah melemahkan imun dan kondisi tubuh kita. Karena itu saya mau teguhkan Bapak Ibu bahwa imun kita sangat ditentukan oleh iman kita. Selain kita minum vitamin, tetapi dimensi roh, dimensi jiwa kita itu akan begitu mempengaruhi tubuh kita. Kiranya lewat penjelasan singkat saya ini Bapak Ibu bisa diteguhkan, tetap confess hidup Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Juwono, salah satu jemaat di Abalok Serpong yang bisa meneguhkan kita semua lewat kesaksian ini. Tuhan memberkati kita. Silakan Pak Juwono bisa cerita buat kita untuk menguatkan setiap kita. Shalom Bapak Ibu, saya akan bersaksi apa yang saya alami di awal bulan Maret kemarin, di mana saat awal virus corona baru merebak di Indonesia. Nah, saya adalah salah satu pasien di dalamnya. Saya dirawat dari tanggal 3 sampai 14 Maret di 2 rumah sakit. Sebenarnya saya sudah ngalamin gejala demam naik turun 5 hari, tapi saya ini bandel. Jadi saya tetap bekerja, orangnya itu target oriented, job oriented. Jadi udah tugas, pelayanan juga nggak mungkin ditinggal. Dan Selasa 3 Maret saya terkapar. Saya harus masuk ke salah satu rumah sakit daerah Tangerang. Di situ saya dicek darah, di ronsen, paru-paru saya jorok. Jadi apa artinya itu? Banyak flek hitam, putih-putih ya. Kalau digambar putih-putih. Jadi paru-paru saya kotor. Nah, saya harus rawat inap. Besok dicek sekali lagi dan sore dokter memberi hasil ceknya. Saya kaget udah pakai APD lengkap seperti astronot seperti itu. Dan dia berkata, Bapak nggak bisa kita tangani lebih lanjut karena kondisi Bapak memburuk. Sehingga Bapak harus diantar ke salah satu rumah sakit yang dirujuk pemerintah untuk tes lebih lanjut tentang COVID. Jadi tengah malam tanggal 4 saya diantar dengan ambulans di tengah hujan lebat 45 kilo ke salah satu rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk saya ditangani masuk ICU. Disitulah perjalanan nightmare saya, mimpi buruk saya udah mulai. Jadi di tengah ICU, peralatan begitu mengerikan, di samping saya banyak alat. Saya sendirian, tidak bisa ditengok, tidak bisa dikunjungin. Saya merasakan betul-betul sendiri. Dan yang lebih saya cek ini itu, yang lebih bikin saya sengsara adalah saya ini orangnya otak kiri, sehingga saya tuh pengen tahu hasil tesnya apa, seperti anak sekolah. Kalau rapotnya 5, supaya naik kelas bisa 7, saya kan punya semangat, saya punya sesuatu dorongan untuk saya mengejar, berdoa, beriman. Tapi itu blank, nggak ada informasi yang bisa keluar ke kami maupun keluarga. Mungkin itu aturan rumah sakit atau seperti apa, nggak tahu. Dan saya merasa gelap sama sekali. Jadi tubuh saya lemah, terkapar, badan saya nggak berdaya, nggak bisa dikunjungin, dan pikiran saya kacau, jiwa saya tertekan, stres sekali. Saya ngalamin betul-betul itu masalah bagi saya. Jadi saya tidak dapat informasi dari dalam, malah beredar informasi dari luar. Yang beredar ada WA grup ke istri saya, dia nanya, Ci, ini kok Juwono ya Ci, yang nomor 2 itu ditulis namanya jelas ya. Terus yang dari pemerintah nyebutnya cuman usia dan kemudian laki-laki. Saya mungkin cocok dengan 39, 54 tahun, sakit. Dan saya makin kacau lagi, ini gak ada kepastian, gak jelas, dan saya sangat stres. Nah, di tengah situasi seperti itu, sebenarnya saya harus menguatkan iman saya. Tapi saya tahu kebenarannya, Yudas 20 berkata, saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Gimana caranya bangun? Saya bilang, saya gak punya kekuatan, tapi saya bersyukur faktanya ayat ini adalah jamak, jadi saling membangun, dan Pak Sumarno waktu itu merespon ayat ini dengan luar biasa. Tanggal 12, jadi itu setelah 8 hari saya di tengah ketidakpastian, kebingungan, kemarahan saya terima video call, padahal di ruangan ada tetangga yang kebetulan juga bukan orang Kristen. Saya pikir, wah ini mengganggu tetangga enggak ya? Jam 8 malam, saya pertama ragu-ragu, saya cuma dengerin, ikutin, tapi lama-lama saya melihat, saya waktu ikutin, roh saya mulai bangkit. Jadi di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Dan di video call kita nyanyi, kita menyembah, kita dengerin firman. Wah, saya ngalamin breakthrough, terobosan. Disitulah
saya merasa kemenangan itu sudah terjadi. Jadi saya mengenapi apa yang saya ingat lagu di Roma 8 ayat 11. Jikalau rohnya yang bangkitkan Yesus berdiam di dalamku, tubuhku yang fana ini akan dibangkitkannya. Yes, amin. Wah, saya merasa udah jadi pemenang. Saya ambil WA saya kontak. Saya punya WA grup keluarga. Saya bilang, Daddy hari ini lewat banyak hal yang Tuhan alami, dan sekalipun tubuhku dipenjarakan, jiwaku dibuat bingung khawatir seperti tanpa arah, malam ini bisa menyembah. Dan secara manusia hampir putus asa, tapi I am come as a winner with God. Anak saya yang kedua responnya cukup baik. Dixon berikan respon, kalau Tuhan ada di pihak Daddy, siapa yang jadi lawan? Dan saya berkata, yes, amen, my faith come out. Mengalahkan tubuh saya yang lemah, mengalahkan jiwa saya yang lagi kalut. Jadi malam itu saya bisa tidur tenang. Besok bangun, rupanya ada hubungan antara iman sama imun. Ya, saya segar sekali. Jadi saya melihat pandangan saya berubah. Sekali lagi saya ulangi, ada hubungan iman dan imun, dan saya percaya juga. Saudara, mengapa saya perlu menguatkan imannya? Karena ketika dia stres, ya, putus asa, ya toh, apa yang terjadi? Terjadi sebuah perubahan hormon, drop. Jadi ketika saya menguatkan dia bahwa kamu tidak akan mati, kamu tidak akan celaka, roh Tuhan yang ada dalam dirimu lebih besar. Amin. Proses 1 jam itulah yang membuat dia bangkit, dan itu menolong proses imunitasnya pasti naik. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar hari ini adalah firman Tuhan yang ucapkan, nyanyian yang dinyanyikan itu menolong imun saudara. Menarik sekali, iman dan imun ya. Iya, jadi fisik saya besok pagi itu udah segar sekali. Terus kemudian yang beda lagi adalah pandangan saya sekarang ya. Tadinya saya ngomel, saya marah kalau di tes nggak ada hasil. Pagi itu saya nggak marah, jadi saya diambil darah lagi, saya di ronsen saya melihat malah kasihan ya perawat ini, pakaiannya begitu, dan saya lihat kalau sore dibuka APD-nya tuh basah kuyup. Jadi saya punya hati berbelas kasihan. Bahkan waktu tetangga saya pamit pagi itu, dia boleh pulang, salah satu pasien nomor 3 yang dikeluarkan dari rumah sakit itu, saya bilang, selamat Pak, saya bisa memberkati dia. Jadi waktu saya ngalamin perubahan seperti itu, dan dahsyatnya adalah sorenya, persis 24 jam 8 malam ya, saya menyembah, jam 8 malam saya dapat kabar baik. Dokter bilang, kondisi Bapak di tes hari ini udah banyak perubahan, Bapak boleh lepas dari ruang isolasi untuk pindah ke ruang VIP biasa. Jadi boleh dijenguk. Wow, luar biasa. Saya pikir malam itu wah saya sudah sendiri, nggak punya tetangga, saya mau nyembah lagi. Nggak jadi nyembah di situ, saya nyembah di ruangan yang baru. Ya, ini ruangan udah lebih bebas, merdeka. Saya bisa dikunjungin. Besok pagi istri saya ngunjungin saya. Cuman istri saya waktu itu izin ke rumah sakit. Rumah kita itu 45 kilo dari sini. Boleh nggak diberikan surat rujukan? Cari rumah sakit yang dekat dengan rumah kami. Jadi kalau ngunjungin kan udah boleh dikunjungin soalnya. Itu dekat. Nah, saya dapat surat rujukan, tapi ternyata itu menimbulkan satu masalah baru buat saya. Sempat ragu lagi. Kenapa? Saya cari rumah sakit, nggak ada yang mau terima karena background saya dari riwayat yang ditulis di surat jalannya. Nah, saya ada satu rumah sakit yang mau terima. Dia bilang, Bapak harus lewatin proses dari awal, IGD, cek darah, ronsen. Memang posisi saya, ronsen saya belum sembuh. Jadi saya cuma negatif, dilepas, bisa di ruang biasa, tidak perlu diisolasi, ruang isolasi. Tapi kenyataannya memang ronsen saya masih jelek. Jadi saya nggak diterima istilahnya dari hasil tes tengah malam. Karena khawatir, betul. Karena dia nggak punya ruangan isolasi, udah penuh semuanya, nggak bisa ruang biasa. Tapi isolasi lagi, saya dengar isolasi udah nightmare. Waduh, nggak boleh dikunjungi lagi ya, dan sebagainya. Jadi malam itu, tengah malam hasil ronsen, hasil tes darah, saya di IGD dikasih tahu, Bapak harus pulang karena kita nggak punya ruangan. Saya pikir pulang ada bagusnya juga. Jadi tanggal 15 saya di rumah. Malam 15 saya dengar para penatua mau datang mendoakan, urapi minyak saya, doain. Sebenarnya saya bilang boleh telepon aja, tapi nggak mau ada pengurapan minyak, jadi harus datang 3 menit kita berdoa waktu itu ya. Tapi saya rasakan ada jamahan Tuhan. 16 itu waktunya saya kontrol. Kembali ke rumah sakit Persahabatan. Dan waktu kontrol di Polipalru, saya di ronsen sekali lagi, dokter melihat sesuatu yang berbeda. Ini waktu itu luar biasanya. Ini berita waktu saya boleh keluar ke ruang biasa.
6 pasien yang boleh dipindahkan, dan saya mendapatkan hasil ronsen yang luar biasa adalah foto yang sehari sebelumnya di rumah sakit yang menolak saya di IGD itu masih banyak flek. Itu yang saya blok warna kuning. Waktu di foto ulang tanggal 16 di poli paru, waktu saya kontrol, dia bilang ini paru-paru udah bersih, tinggal bercak-bercak bekas-bekas luka, rawat jalan aja Bapak, isolasi diri di rumah, saya kasih obat, Bapak bisa selesai. Saya hampir nggak percaya, istri saya buru-buru WA ke Pak Sumarno waktu itu jam 3 sore, nggak sampai 24 jam prosesnya. Tuhan bisa lakukan sesuatu untuk paru-paru saya. Ini yang saya lihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi saya nggak puas. 14 hari saya isolasi diri di rumah. Kemarin saya kontrol sekali lagi ke rumah sakit yang dekat di Tangerang. Paru-paru saya yang terbaru ini fotonya ya, udah clean sama sekali. Jadi saya bisa keluar dari ruang isolasi di rumah. Tadi malam saya bisa kumpul lagi dengan keluarga, tidur, makan bareng. Dan saya melihat di luar mujizat ini, saya melihat ada tangan Tuhan. Saya cek darah, hasilnya juga semuanya udah biru. Ini yang saya lingkari adalah nilai-nilai yang naik. Dan lepas dari itu, Bapak Ibu, saya ngalamin proses. Jadi saya nggak fokus ke mujizat yang terjadi, apa yang saya percaya mujizat masih ada. Tapi saya melihat proses. Prosesnya itu banyak yang membuat kadang-kadang kita merasa tertekan, iman kita ikut mati ketika kita ngalamin rapot yang merah. Yang saya blok di kronologis, itu rapot yang merah makin merah. Ini membuat saya tertekan. Jadi saya menang waktu saya mengalami roh saya bangkit, iman saya bangkit, saya ngalamin hijau. Sempat goncang lagi waktu ditolak di kanan kiri rumah sakit tuh kuning lagi bagi saya, galau lagi. Tapi saya betul-betul ngalamin terobosan dengan Tuhan waktu saya mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya belajar sesuatu lewat perkara ini. Saya ini orangnya tadi target job oriented, merasa ini tugas, saya cerita ke istri, saya tetap kerja pelayanan, tapi Tuhan bukan mau itu. Lebih dari itu, karena saya lupa terhadap yang lebih penting, yaitu adalah hubungan-hubungan. Jadi saya orangnya terhadap target, pekerjaan, job, saya abaikan yang namanya hubungan dengan Tuhan, waktu saya berkurang, hubungan dengan keluarga, dengan sesama. Saya belajar banyak lewat hal ini. Hubungan saya dengan Tuhan tiap hari makin indah, dipulihkan. Dan dengan keluarga, hari-hari ini kita juga banyak pemulihan, kita bisa doa bareng. Itu yang saya belajar hari ini Bapak Ibu, sekalipun proses masih panjang ya. Jadi secara ekonomi akan banyak juga rapot yang merah. Banyak bisnis yang pasti tergoncangkan. Apapun hari ini keadaan Bapak Ibu, jangan khawatir. Kalau iman kita bisa menang terhadap apapun yang kita alami, saya percaya di situ mujizat Tuhan bisa lakukan, asal kita setia. Amin. Ya, Amin. itu kesaksian saya. Oke, terima kasih Pak Juwono. Jadi saudara, dia tinggal dekat rumah saya. Ya, teman saya, rekan saya, saudara saya, ketika saya tahu kondisi seperti ini, ya, saya percaya bahwa Tuhan kalau bisa pakai siapapun, termasuk saya, akan menjadi berkat yang luar biasa buat banyak orang. Amin. Tapi terlebih lagi adalah sebenarnya kisah ini menolong dia berurusan dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tertarik berurusan dengan dia. Dia memunculkan banyak hal supaya dia kembali kepada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, membangun hubungan dengan keluarga yang benar, dan membangun hubungan dengan Tuhan yang benar. Itulah sebabnya saya dorong, saya encourage saudara, kalau kita selama ini selalu berpikir makan vitamin C, makan obat apa, makanan sehat apa untuk meningkatkan imunitas toh. Hari ini kita mendengar imunitas saudara bisa meningkat kalau saudara banyak apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucapkan firman, renungkan firman. Amin saudara. Terima kasih. Tuhan berkati.